Oke guys, ini kantor kita. Oke, tadi kita dapat pertanyaan gini guys. Kalau misalnya gagal berangkat, apakah kena biaya lagi? Nah, oke, kita kebetulan nih Sacot lagi ada di seputaran LPK ya guys, dekat-dekat kantor. Jadi kita mau jumpain Sacot terlebih dahulu. Ini lagi jam pembelajaran ya guys. Kita tadi dapat pertanyaannya, kalau misalnya gagal berangkat, apakah kena biaya lagi? Oke. Kita bakalan info ya guys. Ini kelas-kelasnya, kelas 1, kelas GFT dan lain-lain guys. Oke. Ini LPK kita. Nah, ini kita lagi pembangunan ya guys. Ini pembangunan kantor dan ini kita bakalan buat rooftop gitu guys. Oke, itu kebetulan ada Saco ada di sana. Mari kita tanya dulu ya guys. Izin bertanya Sensei. Sensei, ada yang nanya, kalau misalnya gagal berangkat, apakah kena biaya lagi, Sensei? Pertanyaan apa? Yang untuk Ada yang nanya? Ya, ada yang nanya, Sensei. Apa pertanyaannya? Kalau misalnya gagal berangkat, ini Sensei. Kalau misalnya gagal berangkat, apakah kena biaya lagi? Ya kalau gagal berangkat, ya nggak bayar lah. Karena di Daruma sistemnya begini. Pelatihan dulu. Nah, yang dibayar uang pelatihan dulu. Oke, karena apapun ceritanya ke Jepang itu harus bisa bahasa Jepang. Oke. Nah, ketika nanti kamu sudah lulus bahasa Jepang atau sudah bisa bahasa Jepang, sudah punya sertifikat, ya kan? Baru kamu ikut antrian job. Contoh, turun nanti job. Kalau untuk TG kan udah spesifik ya, ada pertanian, perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Nah, ketika si peserta sudah memiliki masing-masing sertifikat itu, barulah boleh masuk antrian job. Ketika antrian job di LPK Daruma tidak bayar kalau kamu siswa Daruma. Tapi kalau kamu dari siswa yang lain, kamu wajib bayar 2 juta administrasi matching job. Kenapa? Ya karena kamu bukan siswa saya, bukan siswa Daruma, ya wajar dong kamu bayar administrasi. Nah, kalau siswa saya sendiri nggak bayar, nanti saya bantu cari. Oke? Jadi kira-kira begitu dia konsepnya. Nah, Oke. jadi biar saya jelaskan aja, karena nanti mungkin banyak orang yang bertanya kan dari TikTok, dari IG, dari siapa? Ya. Jadi kita ulangi aja prosesnya. Intinya prosesnya pertama belajar bahasa Jepang, target kita 6 bulan. Jadi biaya itu 8.800.000 saat ini ya, per video ini di upload. Jadi 8.800.000 udah include apa? Medical check up. Terus pendaftaran, pelatihan selama 6 bulan, baju dan buku. Kenapa harus medical check up? Di LPK lain nggak medical check up. Itulah perbedaan kami guys. Karena ke Jepang harus medical check up baru bisa berangkat ke Jepang. Takutnya contoh si A masuk ke LPK Daruma tapi tidak medical check up, kita kan nggak tahu dia sehat atau enggak, ya kan? Bisa aja tampak luar sehat tapi di dalam rusak, bisa. Nah, jadi ketika dia sudah masuk LPK Daruma tapi tidak medical check up di awal, kita urus berkas semua, tup, belajar, wawancara, lalu lulus, lalu diurus berkas ke Jepang. Nah, saat mau berangkat ke Jepang di medical check up gagal, ada TB paru, siapa yang rugi? Peserta. Betul? Nah, jadi untuk menghindari itu, kami medical check up dulu ke LPK Daruma. Kalau misalnya ada sakitmu, berobat dulu. Karena apapun ceritanya, kau nggak akan bisa berangkat ke Jepang kalau kau sakit. Itu ya poin pertama. Oke, setelah selesai proses belajar bahasa Jepang, masuklah proses antrian job. Oke, nah job, contoh, Sensei aku mau welder katanya. Nah, itu nggak bisa kami jamin guys. Kenapa? Di Indonesia contoh ya, saya mau jadi PNS nih misalnya. Boleh nggak saya yang ngatur kapan rekrut PNS? Kan nggak boleh. Di Jepang pun begitu. Jadi contoh turun job misalnya bidang pabrik otomotif. Nah, ketika itu turun ke LPK Daruma, kami kasih tahu ke siswa, "Dek, ini ada job otomotif. Siapa yang mau? Biayanya sekian." Nah, di situ kami jelaskan. Bagi mereka yang mau silahkan masuk. Yang tidak mau silahkan skip, ambil job berikutnya. Jadi kalau misalnya ada teman yang ingin job spesifik, ingin welder khususnya misalnya kan, nggak bisa milih-milih dari Indonesia, berangkat dulu ke Jepang, nanti setelah di Jepang ambil persyaratan yang diperlukan baru bisa ngambil welder. Oke? Itulah dia. Jadi untuk prosesnya itu seperti itu. Lalu untuk biaya bagaimana Sensei? Nah, biaya pelatihan kan sudah saya jelaskan, 8,8 juta. Oke? Lalu masuklah pembagian bidang visanya. Contoh, di Daruma ada 3 visa yang kami bisa urus. Bukan yang kami bisa, maksudnya yang sering kami kerjakan. Pertama magang, yang kedua TG, yang ketiga engineering. Nah, untuk SMA sederajat magang dan TG. Untuk yang engineering itu
D3 minimal, D3 teknik ya. Oke, jadi TG itu apa sensei? TG itu pisah mandiri, pisah kerja. Kalau magang ini bukan berarti dia magang seperti di Indonesia ya, enggak. Jadi di Jepang itu magang kerja sambil belajar, digaji juga. Oke. Nah, jadi dari yang 3 ini kita kupas satu-satu. Pertama magang. Magang ini biayanya fluktuasi. Jadi berbicara secara jujur, belakangan ini kan ada ya yang viral ya, katanya LPK itu nggak bagus lah, inilah segala macam lah. Sebenarnya LPK itu bagus guys, tapi memang ada juga yang kurang bagus. Nah, jadi ku jelaskan juga, LPK itu ada yang SO, ada non SO. Nah, kami LPK Daruma inilah dia lokasinya. Kami itu belum SO, masih LPK support atau penyangga. Tapi saya sendiri selaku ex Jepang, selama di Jepang saya cari relasi siapa-siapa aja kumiai yang bisa membantu memberangkatkan. Ya, nanti di akhir video kita kasih penjelasan apa itu LPK, apa itu kumiai, apa itu TSK. Ya, nanti kita kasih penjelasan. Oke, jadi yang magang ini karena kami belum SO, kami masih memakai izin SO-nya relasi saya. Nah, itu ada di Bali, ada di Jakarta. Nah, biayanya itu 35 sampai 40 rata-rata. Tapi ada yang kadang-kala 50. Seperti ini sekarang ya, ada pabrik roti ya. Yeah. Mereka mintanya 50 juta dari SO-nya. Oke, kenapa ya? Karena itu pabrik Pujipang ya, pabrik roti. Nah, jadi aku pun kurang tahu memang segitu harganya dari sana ya, segitu juga aku kasih tahu gitu loh. Oke, jadi kalau biayanya 35 ya 35. Kayak inilah barusan semalam ada yang baru lulus siapa? Si Rahmat, ada 3 orang ya. Yeah. Nanti coba dimasukin di video ini yang baru lulus. Nah, itu biayanya 31 juta, guys. Itu mereka di Bali dan biaya makannya kami tanggung 5 bulan. Nah, jadi bukan kami lempar-lempar, enggak. Jadi dari 31 juta itu sudah termasuk biaya makan selama 5 bulan di Bali loh. Oke, jadi ya karena memang kami anggap semua peserta yang masuk LPK Daruma itu sudah saya anggap keluarga. Saya anggap adik, saya anggap anak gitu loh. Ya, jadi kira-kira begitu. Ada yang 35, 40, 50 tergantung jenis pekerjaannya. Oke, itu yang magang. Kenapa magang lebih mahal? Karena magang itu sebenarnya ya, saya dulu magang dapat subsidi. Subsidi itu pertama, subsidi pengetahuan. Contoh, nggak harus punya sertifikat bahasa Jepang sudah bisa berangkat. Ini ada telepon dari Jepang nanti lah. Ya, nggak harus ada sertifikatnya udah bisa berangkat, tapi harus bisa ngomong. Terus nanti di Jepangnya ada subsidi, contoh pemotongan pajak, listrik, air, gas, dan apartemen lebih dimurahkan. Itulah dia. Makanya magang itu lebih mahal. Atau dengan kata lain karena magang itu diurusin oleh pemerintah di sana juga, ya. Terus lanjut ke TG. TG ini harus dipahami. TG itu Toku Teigino atau pisah mandiri. Oke. Jadi ini TG, contoh anak-anak ini katakan si A. Boleh nggak ini ke Jepang dengan cara mandiri? Ya boleh. Kalau dia ambil pisah TG. Syaratnya bagaimana? Ambil sertifikat bahasa sama sertifikat skill. Baru cari job sendiri boleh. Tapi hati-hati ketika cari job sendiri, kamu belum tentu bisa memahami si TSK. Nah, yang mengurusin kamu di Jepang nanti kalau TG, TSK namanya di Jepang ya. Belum tentu itu bagus. Nah, kalau bisa carilah teman dulu di Jepang, tanya dia berangkat dari mana supaya dapat rekomendasi TSK yang bagus. Nah, jadi kalau TG itu boleh mandiri, boleh melalui boleh melalui LPK. Boleh mandiri, boleh melalui LPK. Itulah kalau TG. Nah, sensei kalau misalnya kami TG tapi mau dibantu sama LPK Daruma gimana? Ya boleh aja. Biaya gimana? Mahal nggak sensei? Nah, inilah yang menjadi masalah. Kalau melalui kami, kadang kala ada yang 5 juta. Kadang ada yang 10 juta. Kadang ada yang 20, ada yang 25. Loh, kok bisa beda-beda sensei? Ya beda perusahaan, beda penerima, beda harga. Oke? Jadi bukan kami yang buat harganya. Jadi berapa biaya dari Jepang segitu kami kasih tahu. Nah, kira-kira begitu dia, guys. Lalu sensei, aku mau yang 10 juta gimana caranya? Nah, itu nggak bisa kami pastikan. Karena seperti yang aku bilang tadi, ketika job order turun, misalnya nih job pertanian, kadang kalau dia lagi butuh kali, Josia, ada nggak pesertamu pertanian? Biar aku aja yang biayai. Nah, kadang gitu malahan, gratis pun. Tapi kadang kalau kita yang minta nih, aku mau lah job pertanian, siswanya udah ada nih, aku yang minta ke TSK-nya. Ya kalau kamu bayar 15, biar aku bantu katanya. Nah, kan kira-kira begitulah dia. Nah, kalau engineering itu nanti boleh tanya secara pribadi ya guys ya. Baru, nah udah, kira-kira begitulah dia. Jadi secara rangkumnya dibedakan ya. Ini biaya pelatihan, ini biaya
keberangkatan. Jadi yang duluan dibayar biaya pelatihan, biaya keberangkatan ketika kamu sudah lulus job. Apakah langsung bayar lunas sensei? Enggak. Pakai termin. Kita bicara tentang magang ya. Ini secara globalnya aja. Kalau misalnya biayanya 40, katakan 40 biar cepat aku menjelaskan. Lulus job wajib bayar 50%, 50% berarti 20 juta. Ketika turun kontrak bayar 50% lagi. Nah, kalau yang 50% ini boleh kita bantu pakai dana talang. Dana talang itu bagaimana? Sebenarnya dana talang itu pinjaman. Nah, di Jepang kan nggak boleh potong gaji. Jadi kita pakai orang ketiga, koperasi, pakai dana talang, ya. Jadi dana talang itu bagaimana persyaratannya, Sensei? Nah, persyaratannya ini ada di mobil ntar ya. Nah, ini guys. Persyaratan dana talang 50% dari administrasi keberangkatan. Oke. Bunganya 5% per bulan, guys. Makanya kalau boleh ambil yang 6 bulan aja, ya. Tenor pembayaran 6 bulan sampai 12 bulan. Oke, syarat talangannya. Syarat talangannya pertama, menyertakan surat keterangan kepala desa. Kedua, surat agunan rumah atau tanah, itu SHM ya. NB. Dana talang kita pakai dari rekening LPK. Bunga di bunga di atas ialah bunga dari pinjaman. Ya, dari rekanan bukan rekeningnya. Karena kalau saya nggak sanggup menalangi orang banyak-banyak. Bayangkan kalau misalnya satu orang pakai dana talang 20 juta kali 10 orang, cuy berapa cuy? Iya kan? 200 juta. Nah, sementara saya masih pembangunan ini guys. Udah 2 tahun lebih kita Yaris membangunnya. Bangun terus. 2 tahun lebih. Jadi kenapa membangun terus? Ya karena ini udah dibangun. Datang dari kantor, kurang kelas katanya. Pindahkan aja kantor, saya bangun lah ini. Nah, di sini nanti kantor. Rencana dulu mau buat tempat ujian JFT nih guys. Nah, jadi karena kekurangan uang saya stop di atas. Nah, karena katanya kurang kelas, saya bangun terus di atas dimohonkan sama orang kantor atau sama ini nih yang memvideo ini yang memohon juga. Bang, jadikanlah di atas itu rooftop untuk anak-anak belajar malam atau inilah jadilah itu. Ya. Jadi supaya nanti peserta-peserta Daruma itu nyaman belajar. Tapi gitu pun tetap salah. Kenapa bilang? Kita udah buat tempat senyaman ini. Udah. Datang anak-anak dari jauh. Pertama ke sini 1 bulan pertama asrama. Di bulan kedua ngekos. Udah. Di beberapa bulan kemudian, mohon maaf, ini ada yang perempuan. Yang ketahuan lah pacar-pacaran lah, yang inilah, yang itulah. Kepala desa yang datang menyuruh kepala dusun apa namanya ngomong ke kita, tolonglah diperhatikan siswa-siswanya. Jadi malu saya. Nah, kemungkinan besar nanti saya akan rubah. LPK Daruma itu wajib asrama, mau itu magang mau itu TG. Kenapa? Karena TG pun dia kalau dia berangkat melalui saya itu bakalan bawa LPK saya, bendera LPK saya juga yang malu. Karena anak-anak sekarang ini mohon maaf ya, untuk beberapa anak TG yang mungkin ada yang bagus, ada yang kurang bagus juga. Jangan merasa karena sudah TG itu sudah merasa spek dewa, nggak usah. Masih biasa-biasa aja kok. Kalau TG 1 itu kau sama dengan magang, beda tipis itu. Tapi kalau kau sudah TG 2, sudah punya N3 baru top tier, ya. Tapi kalau masih baru TG awalnya hanya JFTA 2 itu masih di bawah N4 kok. Nggak usah belagu kali. Ya, jadi ketika di Jepang banyaklah belajar. Jangan merasa sombong dengan apa yang sudah kita punya ya. Nah, ini juga mana tahu nanti ada yang lihat orang tua, mana tahu anaknya mau masuk LPK. Tolong kita saling bekerja sama lah Bapak Ibu. Kenapa? Ini ya, masalah saya sekarang membantu anak-anak ini untuk belajar. Bayangkanlah, udah tamat SMA 7 kali 7 pun nggak tahu. 7 kali 7 nggak tahu. Jadi udah ininya kurang, ininya pun kurang, nggak bisa menghargai orang lain. Jadi anak-anak sekarang saya bingung. Dia pengen ke Jepang tapi nggak mau belajar. Gimana caranya? Nggak bisa. Ke Jepang itu harus bisa bahasa Jepang. Itu yang poin pertama. Makanya kalau bisa anak-anaknya yang mau masuk LPK Daruma disarankanlah ke wajib asrama. Ini Riz, per satu ruangan asrama satu orang berapa? Untuk saat ini 15 paling maksimal. Nah, luas ruangan kita 4 kali 6 ya? 6. 4 kali 6 berarti 24 meter persegi. Berarti untuk tidur sangat nyaman, ya kan? Kita kasih tempat tidurnya. Udah tinggal bawa koper aja. Pun harus cari kos katanya. Katanya karena nggak ada duit maka ngekos. Emangnya kalau ngekos nggak bayar? Alasan itu semua. Karena 70-80% anak kos pasti pada mundur kan? Ya. Nggak jadi lanjut kan Riz ya? Gara-gara ya masuk nggak masuk.
terus pacaran. Lebih sadisnya lagi, yaitu cilaka 12. Udah paham lah ya, cilaka 12 artinya nggak jadi dia pergi ke Jepang, malah jadi diulosi. Menikah dia jadinya karena ya udah celaka gitu loh. Cilaka 12, hamil sebelum nikah. Hamil sebelum nikah. Oke, jadi apa lagi Riz yang sering ditanya sama peserta-peserta? Oke, Sensei, semalam aku ada kena telepon sama orang tua siswa. Itu terkait dia gini, untuk saat ini katanya ada visa pelajar itu bisa sambil bekerja, Sensei. Ada, kita ada program itu, cuman karena biayanya mahal, ini nggak usah jauh-jauh lah. Sedangkan untuk ini mohon maaf ya, karena ada beberapa kalangan keluarga itu kan yang kurang mampu di ekonomi kan. Ya, Sensei. Nah, jadi banyak orang terkendala di situ. Kita ada program, cuman kemarin aku udah suruh di print sama tim kantor supaya dibuat di mading, tapi nggak dibuat-buat juga. Ada itu, namanya Nihongo Gakko. Jadi selain tadi ada magang, TG sama engineering, ada juga program Nihongo Gakko. Nah, dari Nihongo Gakko ini nanti bisa kuliah. Nah, ketika dia Nihongo Gakko boleh kerja, namanya Arubaito, kerja sambilan. Nah, itu saya rasa orang-orang yang memang ekspor itu yang bisa ke situ. Kenapa? Karena ya nggak usah jauh-jauh lah, Riz. Tengoklah anak-anak sekarang, ya kan? Suruh menghafal hari ini 10, sore udah lupa 20. Nah, lebih banyak lupanya daripada hafalnya. Betul. Jadi saya pun pusing. Pokoknya bagi peserta maupun orang tua yang melihat, marilah kita saling mendukung. Ya contoh masuk LPK, ya belajar dulu, bahasanya dulu digodok sama attitude-nya. Bayangkan ya Bapak Ibu, kami buat anak-anak di sini latihan olahraga. Hanya gara-gara kami suruh push up, dia nelpon ke orang tua, "Mak, capek kali pun di sini." Dijemput sama orang tuanya. Coba. Jadi mau jadi apa itu anak? Cuman perkara push up loh, terkecuali tadi aku tonjok, aku salah. Kan terjadi tindak kekerasan di situ. Ini hatinya yang kutonjok gitu loh. Attitude-nya yang kutonjok. Jadi supaya anak-anak ini bisa bagus, kalau hanya kami yang berjuang, orang tua nggak bisa. Ya, jadi mohon kerjasama yang baik dari orang tua dan peserta. Ya mudah-mudahan kami LPK Daruma menjadi amanah, bisa membantu muda-mudi berangkat kerja ke Jepang. Oke? Sensei, ada satu lagi nih, Sensei. Apakah kalau misalnya matching job orang, terus dia gagal di matching job, bayar lagi, Sensei? Maksudnya orang ini siswa kita kah atau siswa orang? Siswa luar. Siswa luar. Contoh, kalau dari siswa luar kan tadi aku bilang ada administrasi matching job 2 juta. Yeah. Nah, katakan ini si Aqua. Tapi ini bukan promosi ya guys ya. Nah, ini aja lah, kopi aja lah. Ini masuk dari luar ya. Belajar di luar, masuk ke LPK Daruma matching job. Dia bayar 2 juta. Kalau dia lulus. Tapi saat mengisi CV, dia wajib mentransfer 1 juta komitmen fee. Supaya apa? Supaya dia memang wajib ikut wawancara. Jangan mundur sebelum wawancara, karena nanti yang dimarah orang Jepangnya kan saya. Oke, ketika dia ikut wawancara, gagal, uang itu akan saya kembalikan 100%. Tapi ketika dia lulus, ya 2 jutanya penuhi dong. Tadi kan masih 1 juta. Ketika lulus, paskan 2 juta, baru pembayaran administrasi keberangkatan. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia gagal, nggak bayar lah. Kalau dia misalnya ikut, ya tetaplah komitmen fee di dalam gitu. Ada lagi? Oke, itu aja Sensei. Puasa ya guys, mohon maaf ya yang puasa ya. Sebenarnya yang video juga puasa. Oke, jadi salam sukses, salam LPK Daruma.